قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فجازره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما قضى بوله أمر النبي بذنوب من ماء فأهريق عليه. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, datang seorang A'rabi. A'rabi, an-nas, ar-rajul minal badiyah. Minal badiyah, yakni dari kampung, dari pedalaman. Fabala fi ta'ifatil masjid. Tiba-tiba orang ini, karena memang badui, buang air di pojok masjid. Dan masjid waktu itu masih pakai tanah di bawahnya, pasir. Maka Arabi tidak mengerti tempat apa ini. Fajajaruhun nas, maka manusia memperingatkannya atau menegurnya dengan keras. Fanahahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun melarang mereka. Melarang orang-orang yang menegurnya dengan keras, memarahinya atau mendorong-dorongnya. Falamma qadha baulahu, setelah selesai buang air, amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bidanubin min ma'. Maka Nabi pun memerintahkan orang ini untuk mengambil seember air. Fa'uhriqa alaih, kemudian dituangkan kepada air tersebut, kepada buang air atau tempat di mana dia buang air di situ. Gharibul hadis atau kalimat-kalimat yang asing dalam hadis ini, pertama A'rabi tadi difathahkan hamzahnya, nisbah kepada A'rab. Berarti terjemahannya bukan orang Arab. Kalau orang Arab bukan Arabi, tetapi Arabi. Arabi. Kalau Arab nisbah kepada Arab. Arab itu adalah sukanul badiyah. Orang yang tinggal di pinggir-pinggir kota atau di kampung-kampung pedalaman. Wa qad ja'at nisbah fihi ila al-jama' dun al-wahid. Dan nisbahnya datang kepada bentuk jamak dan karena memang tidak ada satunya. Qala wa thani fi ta'ifatil masjid. Maknanya fi nahiyatil masjid. Ta'ifah yang sering kita pahami maknanya adalah sekelompok. Tetapi kalau diterjemahkan di sini dengan sekelompok nggak akan cocok. Fi ta'ifatil masjid, di sekelompok masjid. Bukan begitu maknanya. Di sini ta'ifah bermakna nahiyah, bagian. Ya, ini di salah satu pojok-pojok masjid atau salah satu bagian-bagian masjid. Fazajarahun nas. Zajara artinya menegur, tetapi dengan keras. Seperti kalimat naharu. Nahar juga maknanya membentak, memarahi, bahkan melarang. Bahkan diriwayatkan hampir-hampir mereka memukulinya. Diriwayatkan mereka hampir-hampir memukuli orang ini. Kencing di masjid. Tempat suci, tempat untuk sholat. Tetapi Nabi SAW karena tahu orang ini orang badui, orang yang tidak mengerti, orang jahil, maka Rasulullah SAW melarang mereka untuk menghentikan kencingnya, melarang mereka untuk memarahinya, dan menyatakan da'uhu, la tuzrimuh. Ini dalam lafaz lain yang juga sahih. Da'uhu, la tuzrimuh. Biarkan dia, jangan hentikan. La tuzrimuh, jangan hentikan kencingnya. Demikian hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nahahum. Nabi melarang mereka, mencegah mereka untuk berbuat sesuatu kepada A'rabi ini. Dibiarkan oleh Nabi dan memerintahkan mereka untuk membiarkan sampai selesai kencingnya.
Falamma qada baulahu, setelah selesai dia buang air, amaran nabiyyu bidanubin min ma. Nabi memerintahkan orang tadi untuk mengambil air seember. Danub min ma, difathahkan di dzal. Bi fathhi dzal al-mu'jamah, difathahkan dzal yang bertitik. Kalau didomahkan akan jauh maknanya. Dunub artinya dosa-dosa. Tapi danub artinya ad-dalwu. Ad-dalwu al-mal'a, ma'an. Ini keunikannya bahasa Arab. Walaupun kita tahu dalu adalah ember, danub juga ember, tetapi kalau danub adalah ember yang dalam keadaan penuh airnya. Kalau tidak ada airnya tidak disebut dengan danub. Baik. Bidanubin min ma. Bitathid dzal al-mu'jamah. Lihat ad-dalu al-mal'a ma'an. Ember yang berisi air penuh. Itu disebut danub. Wala tusamma danuban illa idza kana fiha ma. Tidak disebut danub kecuali kalau padanya ada airnya. Baru dikatakan danub. Ada dalam hadis lain kalimat danub. Lau ataitani bidanubil ardi khataya. Itu juga sama maknanya. Kalau engkau datang dengan sepenuh bumi. Barakallahu fikum. Si kalimat danub maknanya penuh dengan air seember tersebut atau apa yang disebut. Kalau danubil ard sepenuh bumi. Qala fa uhriqa alaihi. Dituangkan kepadanya. Kalimat uhriq dari kata uriqa alaih. Araqa artinya menumpahkan, menuangkan. Uriqa. Ubdilatil hamzah ha'an. Tetapi orang-orang Arab membacanya uhriqa. Diganti hamzahnya dengan ha. Menjadi fahuriq. Fahuriq mereka juga masih enggak enak menyebutnya, maka mereka sebut dengan kalimat tambahan hamzah ukhra, ditambah hamzah lain, fa uhriqa. Fasara uhriq. Wa huwa bisukunil ha, yaitu dengan disukunkan ha-nya. Aslinya fa uriqa. Mabni lil majhul. Bentuknya mabni lil majhul. Yani tidak disebutkan siapa fa'ilnya atau enggak disebutkan fa'ilnya. Pokoknya dituangkan ke bekas kencingnya dia. Al-ma'na al-ijmali. Maknanya secara ringkas, qala min 'adatil a'rabi al-jafa wal jahl. Di antara kebiasaan orang-orang Badui, orang-orang Arab, orang-orang gunung, orang-orang kampung, tidak di Arab, tidak di Indonesia, di mana saja, seringkali memiliki perangai jafa dan jahal. Jafa itu kaku, jahal itu bodoh. Rata-rata orang yang tidak bergaul di masyarakat kota, mereka tinggal bersama kambing dan sapi, tinggal bersama unta-untanya, biasanya mereka akan memiliki sifat al-jafa. Terutama unta. Yang memelihara unta lebih kasar. Sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa riwayat, orang yang memelihara atau yang menggembalakan unta kasar. Orang yang menggembalakan kambing lembut. Ini wallahu ta'ala alam sesuai dengan kenyataan. Bahwasanya keadaan orang-orang Badui yang biasa hidup dengan ternak-ternaknya kaku dan jahil, bodoh, tidak mengerti ini tempat apa di kota, tidak mengetahui, dan itu dimaklumi karena memang mereka tidak tinggal di kota, maka mereka tidak mengerti kehidupan di kota. Li bu'dihim an ta'allumi ma anzalallah, juga bodoh dari sisi agama. Karena mereka tidak belajar apa yang diturunkan oleh Allah pada Rasulnya. Tidak mempelajari apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya. فَبَيْنَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فِي أَصْحَابِهِ فِي الْمَسْجِدِ النَّبَوِي. Ketika Nabi SAW bersama sahabat-sahabatnya di Masjid Nabawi, idja'a a'rabi, tiba-tiba datang orang gunung atau orang kampung. Wabala fi ahadi jawanibil masjid, tiba-tiba dia buang air kecil di salah satu dari sisi-sisi masjid.
dhannan minhu annahu kal falah. Dia mengira bahwa itu seperti tanah-tanah lain. Dia biasa kencing di berbagai macam tempat, yang penting ada tanah kosong dia kencing. Itulah Badui. Itulah A'rabi. Orang kampung seperti itu. Orang Badui. Tidak biasa hidup teratur. Fa'adhuma fi'luhu 'ala as-sahabah. Akhirnya perbuatannya menjadi besar dalam pandangan para sahabat. Masjid dikencingi oleh orang ini. 'Azuma dzalika wa 'azuma fi'luhu 'ala as-sahabah. Li'azmi hurmatil masajid, karena mereka menganggap betapa besarnya kesucian masjid. Fanaharuhu fi asna'i baulih, maka mereka mencegahnya, memarahinya, membentaknya ketika dalam keadaan buang air. Bahkan diriwayatkan hampir-hampir mereka akan memukulnya. Walakin sahibul khuluqil karim, tetapi Rasul pemilik akhlak yang mulia, alladzi ba'atha atau bu'itha bit-tabsyir wat-taysir, yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan atau membawa kabar gembira dan membawa kemudahan. Wa ma ya'lamuhu min halil a'rabi, dan karena beliau tahu bagaimana keadaan A'rabi, bagaimana keadaan orang-orang Arab gunung, orang-orang kampung, orang pedalaman. Dimaklumi kalau dia nggak ngerti. Maka Nabi pun karena tahu keadaan orang ini, orang Badui, dan tahu pula keadaan mereka tidak mengerti, kaku, tidak biasa hidup dalam teratur, nggak ngerti kalau itu masjid. Maka Nabi yang memiliki akhlak yang mulia, nahahum an zajrih, melarang para sahabat untuk memarahinya, melarang para sahabat untuk mencegahnya, melarang para sahabat untuk menghentikan buang airnya. Bisa dibayangkan kalau seorang buang air, kemudian dimarahi suruh berhenti. Apa yang terjadi? Bisa dibayangkan barakallahu fikum berapa madarat yang akan terjadi. Pertama, kalau dia tahan kencingnya dihentikan ketika sudah mulai buang air, akan terjadi sakit pada dirinya. Itu satu. Yang kedua, kalau dibentak, dimarahi, apalagi didorong, diseret atau dipukul, justru buang airnya akan kemana-mana. Akan mengotori tempat lebih banyak. Akan mengotori tempat lebih banyak lagi. Maka Nabi pun yang memiliki hikmah yang sangat tinggi, nahahum an dzalik, nahahum an zajrihi li'alla yulawwisa buqa'an katsiratan minal masjid, agar jangan sampai mengotori tempat yang lebih banyak dari masjid. Bisa jadi malah kena mereka. Iya kan? Oh, kamu kencing, yang satu mendorong sana, satu mendorong sini, satu menyeret keluar. Dalam keadaan kencingnya kemana-mana. Bisa jadi yulawis buqa'an katsiratan minal masjid, akan mengotori sekian banyak tempat, bahkan bisa jadi mengenai badan mereka, baju mereka. Wali'alla yusibahu ad-darar biqat'i baulihi alaih, dan juga agar jangan sampai terjadi madarat, kejelekan ketika dia menghentikan kencingnya. Secara kesehatan, kalau kencing sedang berlangsung kemudian dihentikan mendadak begitu, akan jadi sakit. Waliyakuna ad'a liqabulin nasihah. Dan yang ketiga, agar orang ini bisa menerima nasihat. Agar orang ini mau menerima nasihat. Sabari dulu. Wa ta'lim, agar bisa menerima ta'lim, pengajaran nantinya. Karena dengan cara yang baik akan lebih diterima. Hinama ya'lamuhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amrahum an yutahhiru makana baulihi. Hinama ya'lamuhu an-nabiy, ketika Nabi mengajari orang ini, wa amarahum, dan memerintahkan an yutahhiru makana baulihi, memerintahkan mereka untuk membawa air dan membersihkan tempat buang airnya. Bisabbi dalwin min ma'in alaih, dengan menuangkan air ke tempat kencingnya. Ini cara pensucian tempat, yaitu tanah. Kalau dalam bentuk pasir, di sini ada bekas kencingnya orang tadi, maka dituangkan air.
Itu cukup. Cukup tathir untuk tanah. Untuk pasir. Wa fi riwayah, Nabi bukan memerintahkan para sahabat tapi memerintahkan orang itu. Dipanggil oleh Nabi, tahukah kamu tempat ini? Hada al-masjid. Ini adalah masjid. Tidak layak. La yasluh untuk buang air besar atau buang air kecil. Innama lis-salah wa lil-qira'atil Qur'an. Sesungguhnya masjid ini untuk salat, untuk zikir, dan untuk qiraatul Quran. Pergi, ambil air seember, tuangkan. Diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan baik. Berbeda orang yang tidak tahu dengan orang yang dalam keadaan tidak mau tahu. Berbeda. Nabi SAW sangat sabarnya kepada orang-orang yang tidak tahu, tidak mengerti, khususnya A'rab. Berapa kasus orang-orang A'rabi bersama Nabi SAW? Ada yang datang kepada Nabi menarik bajunya dan berkata dengan kasar, berikan kepadaku apa yang Allah berikan kepadamu. Maksudnya dia miskin, berhak untuk mendapatkan bantuan sedekah yang kau pegang, berikan. Sampai membekas di leher Rasulullah SAW karena kasarnya ditarik bajunya. Tapi Nabi SAW sabar. Diajak ke rumahnya, diberikan. Cukup, kurang, kata dia. Tambah lagi. Cukup, kurang, tambah lagi. Cukup. Dia pandang Rasulullah SAW dan berkata, sungguh demi Allah, aku gak pernah mendapati orang yang lebih baik dari kamu. Gak pernah menemui seseorang yang lebih baik, lebih karim daripada engkau. Maka dia kembali ke kampung yang menceritakan pengalamannya tentang Rasulullah SAW. Maka sebagian yang lain ikut masuk Islam bersama Arabi. Ada kasus lain? Ada. Kasus Hujurat. Ya Muhammad, ya Muhammad, abshir. Ya Muhammad, ya Muhammad, bergembiralah, kami beriman. Dikira oleh orang-orang ini bahwa yang namanya orang beriman itu memberikan sesuatu pada Rasulullah SAW. Memberikan jasa kepada Rasulullah SAW. Padahal terbalik. Kalau kamu masuk Islam, kamu mendapatkan jasa dari Rasulullah SAW. Maka Allah hibur Rasulnya SAW. Yamunnuna alaika an aslamu. Qul la tamunnu alayya islamakum. Balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Kata Allah, mereka merasa memberikan jasa kepadamu. Katakan pada mereka, Allah yang memberikan jasa pada mereka. Itu pun kalau mereka jujur imannya. Dan di awal suratnya Allah katakan, innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Ya Rasul, wahai Nabi, mereka yang memanggil-manggil kamu dari balik-balik bilik itu, dari balik kamar itu, mereka itu kebanyakan la ya'qilun. Ini orang-orang yang jahil, orang-orang yang la ya'qil, orang bodoh, sehingga biasa memanggilnya dengan kasar seperti itu. Maka seorang da'i hendaklah sabar menghadapi orang-orang Badui yang kadang memanggil dengan kurang ajar, tidak sopan, kadang-kadang mengucapkan kalimat-kalimat yang seakan-akan dia memberikan jasa. Nih, saya masuk Islam, senanglah kamu, gembiralah kamu. Loh, yang gembira harusnya kamu dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Ini khonidin a'azakumullah Badu. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian Rasulullah SAW bersama Badui, dan hampir di semuanya Rasulullah SAW sabar menghadapi mereka para Badui. Limadha? Jawabannya ini tadi. Karena aktsaruhum juhal. Kebanyakan, hampir seluruhnya orang-orang gunung, orang-orang Badui, orang-orang kampung dalam keadaan tidak tahu kehidupan kota, kebanyakan bodoh mereka. Sehingga harap dimaklumi dan disabari. Ma yukhad minal hadis. Kalau begitu apa yang diambil dari hadis ini? Yukhad min hadzal hadis fawaid. Yang pertama, annal baula 'ala al-ardi yutahhiru atau yutahharu bighamrihi bil ma. Bahwa air kencing, air seni kalau di tanah disucikannya adalah dengan disiram air. Dengan disiram air. Sehingga dia meresap ke dalam tanah bersama air tersebut.
Wala yushtarat naqlut turabi minal makani ba'da dhalika wala qablah. Tidak disyaratkan untuk memindahkan tanahnya sebelum disiram atau setelah disiram. Artinya tidak ada ajaran untuk tanahnya dicangkul yang basah kena air kencing tadi, dipindahkan ke tempat lain, baru disiram. Tidak ada. Nggak ada pula disiram, setelah disiram baru dipindahkan tanahnya, juga tidak ada. Cukup disiram dengan air selesai. Ini kalau di tanah. Mensucikannya adalah dengan disiram air saja, titik. Tidak disarankan, tidak dianjurkan, tidak disunahkan untuk memindahkan tanahnya ke tempat lain atau membuang tanahnya ke tempat lain, tidak sebelum disiram, tidak pula setelah disiram. Hadhihi al-ula. Ini faedah yang pertama. Wasaniyah, ihtiramul masajid wa tathiruha. Yang kedua, kemuliaan masjid. Wa tathiruha. Pensucian masjid. Harus dijaga kesuciannya dan kebersihannya. Sebagaimana Rasulullah SAW memanggil A'rabi tadi dan menasihatkannya. Inna hadal masjid la tasluh. Sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk sedikit pun dari kotoran. Buang air besar, buang air kecil. Sesungguhnya masjid ini untuk salat, untuk dzikir dan qiraatul Quran. Yang ketiga, samahatu khuluqin Nabi. Salisah, kita mendapatkan faedah juga akhlaknya Rasulullah SAW. Ketika para sahabat marah, beliau sabar. Ketika para sahabat sudah hampir-hampir memukuli orang ini, Nabi menyatakan da'uh, la tuzrimu. Biarkan dia, jangan putuskan kencingnya. Biarkan sampai sempurna. Faqad arsyada al-a'rabi birifqin walin. Nabi SAW mengajarkan kepada si A'rabi tadi dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Ba'dama bala mimma ja'alahu yaqul. Setelah dia buang air di masjid, Nabi sabar dan Nabi mengucapkan dengan lemah lembut. Diajari satu persatu. Ini masjid itu fungsinya ini dan tidak layak untuk ini. Dengan baik. Diajarkan. Ambil air saya ember. Siramkan. Sampai-sampai orang ini berkata, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Wa la tarhamna ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Jangan rahmati yang lain. Masih salah juga. Karena memang jahil badu. Orang Arab gunung. Kama jaa fi sahih al-Bukhari. Sebagaimana dalam sahih Bukhari. Di mana salahnya? Doanya orang ini. Kalau kamu nggak tahu salahnya berarti Arabi juga. Bagaimana mungkin dia melarang Allah untuk merahmati orang lain? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad saja. Jangan rahmati yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idan dhayya'tal wasi'." Idan dhayya'tal wasi'. Kalau doanya seperti itu, engkau mempersempit yang luas. Rahmat Allah itu luas. Allah akan memberikan rahmat kepada siapa yang dikehendakinya. Tapi kalau engkau menyatakan jangan rahmati yang lain, rahmati aku saja dan Muhammad. Baik. Idzan dhayya'tal wasi'. Kalau begitu engkau menyempitkan yang luas. Rahmat Allah itu sangat luasnya. Yarham man yasha. Allah merahmati siapa yang dikehendakinya. Tapi setelah faqaha, setelah A'rabi ini faqih, sudah menjadi alim, dia menyatakan sungguh demi Allah, aku tidak mendapati seorang guru pun, pengajar pun yang lebih baik daripada Rasulullah SAW. Ini barakallahu fikum, mengakui dia bahwa yang paling sabar, yang paling lembut, yang paling baik dalam mengajar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah penting pula, khususnya bagi para dai, para ustadz, para pengajar untuk sabar, khususnya menghadapi orang-orang yang tidak mengerti, orang jahil atau A'rabi,
Orang-orang Arab gunung, orang kampung yang tidak tahu kebiasaan-kebiasaan di kota, yang nggak tahu kebiasaan-kebiasaan dan sunnah-sunnah dalam Islam, maka sabarilah mereka. Ar-rabi'ah, yang keempat, bu'du nadharihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma'rifatuhu li taba'i'in nas. Jauhnya pandangan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sangat jauh memandang. Tidak pendek berpikirnya, pokoknya ini orang kurang ajar ngencingin masjid, sikat saja. Tidak. Tapi berpikir jauh ke depan. Jangan sampai najisnya tersebar ke tempat yang lebih luas. Kalau dibiarkan sampai selesai, hanya satu tempat saja. Iya kan? Sampai selesai. Hanya satu tempat saja. Mudah membersihkannya. Nah, kalau dihardik, dibentak, dipukul, diseret dan sebagainya, akan tercecer kemana-mana. Itu pandangan yang jauh ke depan. Yang kedua tadi sudah disebutkan pula, agar jangan sampai sakit orang itu, kasihan. Kalau ditahan kencingnya, bakal sakit. Yang ketiga, agar nanti ketika dinasihati mudah. Kalau sudah kadung dimarahi, dipukul dan diusir, sulit untuk dinasihati. Tetapi kalau sabar, bentar, ini orang jahil. Sampai selesai, baru diajari. Sini. Tahu kamu ini tempat apa? Ini masjid. Masjid itu tidak layak untuk ini, untuk ini, untuk ini. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan bu'du nadharihi. Menunjukkan jauhnya pandangan Rasulullah SAW. Dan juga pengenalan beliau. Ma'rifatuhu li taba'in nas. Pengenalan beliau terhadap tabiat-tabiat manusia. Ini tabiatnya Arabi begini, tabiatnya Yahudi begini, tabiatnya Nasrani begini, tabiatnya. Tahu. Sehingga ketika menghadapi mereka, tepat. Wallahi law Musa hayyan lawasi'ahu illa ittiba'i ma wasi'ahu illa ittiba'i atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh demi Allah, kalau Musa masih hidup, tidak ada bagi dia pilihan lain kecuali mengikuti aku. Diajarkan bahwa Nabi Musa alaihissalam diperintah oleh Allah untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dan untuk mengingatkan kepada manusia, ikutilah Nabi terakhir. Dan datang kepada Mu'ad atau mengutus Mu'ad dengan kalimat innaka ta'ti qauman ahli kitab. Engkau akan mendatangi ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah. Jadikanlah awal pertama kau ajak mereka kepada tauhid. Ini juga ilmu beliau tentang keadaan masyarakat. Bagaimana Yahudi dan bagaimana Nasrani. Demikian pula ketika Rasulullah SAW menghadapi Romawi dan Persia. Ini menunjukkan kalau beliau tahu dan mengerti tabiat-tabiat manusia. Dan dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam Zadud Da'iyah, bekal para da'i, bahwa seorang da'i harus memiliki ilmu tentang syariat yang dia ajarkan. Yang kedua, ilmu tentang cara dakwah yang hikmah. Yang ketiga, ilmu tentang siapa yang diajak atau siapa yang didakwahi. 3 perkara. Tentunya pertama, ilmu yang dia ajarkan. Kalau dia mengajarkan ilmu agama, ya harus tahu agama itu. Itu otomatis. Faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya, nggak akan bisa memberi. Orang yang tidak punya ilmu, bagaimana akan mengajarkan ilmu? Sehingga seorang da'i harus tahu. Harus punya ilmu yang merupakan model dia untuk mengajarkan pada mereka agama. Yang kedua, ilmu tentang tariqatud da'wah. Cara-cara dakwah yang sunnah. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, ilmu tentang siapa yang dihadapi. Akan berbeda kita berbicara. Ketika berbicara pada A'rabi dengan berbicara kepada orang-orang yang Madani, yang di kota. Akan berbeda. Ketika kita berbicara dengan Yahudi, Nasrani, atau berbicara dengan orang-orang Muslim yang fusaq. Atau yang dal. Akan berbeda pula bahasanya. Ini barakallahu fikum. Perlu diketahui atau perlu kita mengetahui siapa yang kita hadapi. Dan itu contoh Rasulullah SAW. Ma'rifatuhu li taba'i'in nas. Beliau mengetahui tabiat-tabiat manusia. Yang kelima, inda tazahumil mafasid. Yang kelima kita dapatkan faedah. Kalau berdesak-desakan sekian kerusakan. Kalau nggak kena yang ini, kena yang itu. Maju kena, mundur kena.
Maka kaidahnya yurtakab akhaffuha atau akhafuhuma. Maka yang dikerjakan adalah yang paling ringan dari keduanya. Kita kerjakan jelek, kita tinggalkan juga jelek. Bagaimana? Pasti kenanya ini. Kalau nggak kena yang itu, kena yang ini. Pilih yang paling ringan di antara keduanya. Kalau kita kerjakan akan jadi fitnah yang begini. Kalau kita tidak kerjakan, kita nggak menghidupkan sunnah. Dilihat. Mana yang lebih ringan? Barakallahu fikum. Kalau hanya sementara ditinggalkan, nanti akan disampaikan kembali ketika pada waktunya yang tepat, maka itu tentunya lebih ringan daripada fitnah orang mencerca sunnah, mencaci maki sunnah atau memusuhi sunnah. Dari mana diambilnya faedah ini? Faqad tarakahu yukmil baulahu. Nabi membiarkan orang itu kencing sampai selesai. Itu kan madarat. Kencing apa masjid dikencingi kok dibiarin oleh Nabi SAW. Naam. Hadza mafsadah. Atau hadhihi mafsadah. Memang itu kerusakan, kejelekan. Tetapi kalau dibentak, dipukul, diseret dan sebagainya akan semakin jelek mafsadahnya. Maka yang mana yang dipilih oleh Nabi SAW? Yang akhaffu ad-dararaini. Akhaffu dararain. Yang lebih ringan dari dua kejelekan. Yaitu biarkan dulu sampai selesai baru kemudian diajari. Mudah membersihkannya, mudah mengajarinya. Kalau kemudian mereka dihentikan dengan mendadak, orang ini sakit karena menahan kencing atau kececeran kencingnya lebih banyak tempat, membersihkannya juga susah, menasehatinya juga susah karena dia sudah kecewa, sudah marah. Mungkin dia tidak lagi akan datang ke tempat itu, nggak mau datang bertanya tentang Islam, nggak akan. Udah kapok. Ternyata mereka orang yang bengis-bengis, kasar-kasar. Barakallahu fikum. Maka Nabi SAW membiarkan madarat tadi karena menghindari madarat yang lebih besar. Membiarkan madarat tadi karena ada mafsadah yang lebih besar. Inilah kaidah yang dibahas oleh para usuliyun, para ulama ahli usul, bahwa idza tazahama al-mafsadatain atau tazahama ad-dararain yurtakab akhaffuhuma. Kalau berdesakan dua kejelekan, maka dikerjakan yang lebih ringannya. Jadi pada keadaan-keadaan tertentu kita serba salah. Begini salah, begitu salah. Begini terjadi mafsadah, begitu terjadi mafsadah. Menghindar tidak mungkin. Cuma ada dua kemungkinan. Bagaimana? Itu namanya tazahum. Yurtakab akhafuhuma. Maka dikerjakan yang lebih ringan. Faqad tarakahu yukmil baulahu. Nabi membiarkan orang tadi menyempurnakan buang airnya. Liajli ma yatarattab minal adrar biqat'ihi alaih. Karena menghindari adrar, kejelekan-kejelekan yang atau dengan sebab diputuskan kencingnya atau diseret atau dibentak dan sebagainya. As-sadisah. Faedah yang keenam. Innal bu'da 'anil nasi wal muduni yusabbibul jafa wal jahl. Sesungguhnya jauh dari manusia, jauh dari masyarakat, jauh dari kota seringkali menyebabkan kekakuan dan kebodohan. Alhamdulillah. Kalau orang di sini bilang bagaikan katak dalam tempurung, dia nggak tahu dunia, hanya tahu tempurungnya saja. Maka ucapannya ngawur, merasa dia yang paling hebat, paling tinggi, paling besar, paling pintar. Padahal ketika keluar dari tempurungnya, masih sekian banyak binatang-binatang yang lebih mulia dari katak tadi, lebih hebat, lebih pintar, lebih besar. Karena dia di tempurungnya merasa itu dunia. Ini terjadi pula pada mereka-mereka yang hanya berkutat pada untanya, kambingnya di kampungnya, ternak dan kebunnya. Dia nggak tahu dunia. Ketika bergabung dengan masyarakat, jahil, nggak tahu. Bahkan dengan seenaknya, ada air segar di rumah orang, di depan toko, diminum sama dia. Dikira kayak di kampung, air di mana saja boleh diminum.
Ternyata itu punya orang, dijual lagi ada harganya. Ini barakallahu fikum. Kenapa? Jahil. Karena dia tidak bermasyarakat. Saya ulangi faedah yang keenam. Innal bu'da anin nas. Menjauhnya dari manusia, dari kota, itu menyebabkan kekakuan, wal jahal, dan kebodohan. Sehingga tidak dianjurkan uzlah kecuali pada halat darurah. Tidak dianjurkan untuk uzlah, untuk menyendiri ke kampung-kampung, kecuali dalam keadaan darurat. Menghindari kerusakan agama, dalam keadaan-keadaan tertentu, itu boleh. Ada syariat uzlah. Tetapi tetap hukum asalnya kata Nabi, orang yang bermasyarakat dan sabar lebih afdal dari mereka yang menyendiri. Yang bermasyarakat dan sabar itu lebih afdal dari mereka-mereka yang menyendiri, i'tazal atau uzlah. Wallahu ta'ala alam, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. As-sabi'ah, yang ketujuh. Ar-rifqu bita'limil jahil. Kelembutan dalam mengajari orang yang bodoh. Kelembutan dalam mengajari orang yang bodoh. Dan ini terkandung pula dalam yang ketiga, akhlak Rasulullah SAW. Kita mendapatkan akhlak Nabi, bagaimana sabarnya, bagaimana hikmahnya. Maka yang ketujuh ini, hendaklah kita mengikut Nabi. Untuk lembut dalam menghadapi para juhal. Untuk sabar dalam menghadapi orang-orang bodoh. Bedakan orang-orang bodoh dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah dihindari, dijauhi. Iya kan? Karena mereka bukan orang bodoh. Mereka orang yang tidak mau menerima kitab was sunnah. Lebih memilih hawa. Berbeda dengan orang-orang awam yang jahil, yang bodoh. Maka mereka kita sabari. Sehingga ketika ditanya kepada beberapa masyayikh seperti Syekh Al-Albani rahimahullah, ya Syekh, bagaimana adanya orang yang mencaci maki Syekh fulan, Syekh fulan, Syekh fulan, dicerca, dicaci maki, dilecehkan. Tidak dijawab dengan satu jawaban, tapi dijawab dengan dua jawaban. Orang yang seperti itu imma jahilun fayu'allam wa imma mubtadi'un fayuhadzar. Orang yang mencerca ulama bisa jadi dia orang bodoh, ya diajari. Barangkali mereka nggak kenal siapa itu, atau kenal dengan salah, itu juga bodoh. Tahunya dengar-dengar katanya Syekh fulan begini. Saya tahunya dia itu adalah antek-antek Yahudi, antek-antek penguasa, mereka para munafikin, mereka begini-begini. Jahil, nggak tahu apa-apa. Yu'allam, diajari. Wa imma mubtadi'un sahibul hawa fayuhadzar. Bisa jadi orang ini bukan orang yang tidak tahu, tetapi memang mereka sahibul hawa, orang sesat, memiliki pemahaman yang sesat, menyimpang, maka orang ini dihindari. Orang jahil diajari, sahibul hawa dihindari. Sehingga barakallahu fikum, hendaklah kita dengan hikmah membedakan antara dua golongan manusia. Imma jahil wa imma mubtadi'un dhal. Intaha walhamdulillah. Naktafi bihadzal qadr. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faman ata biha, siapa yang mendatangkannya, mengerjakannya, faqad qama bi khisalin 'idhamin min ad-dinil hanif. Siapa yang mengerjakannya, berarti dia telah menegakkan khisal, perkara-perkara yang besar, min dinil hanif, dari agama yang mulia, yang lurus. Wa hadhil khams, 5 perkara yang madkur, 5 perkara yang disebut ini fil hadis, dalam hadis, adalah min jumlatin nadhafah. 5 perkara yang disebut adalah dari bentuk kebersihan. Allati ata biha al-Islam, yang diajarkan oleh Islam. Fitrah yang sudah fataran nas 'alaiha, yang sudah Allah ciptakan di hati-hati manusia, senang kebersihan.
Dan fitrah yang sudah dijadikan oleh manusia ada beberapa perkara yang diajarkan dalam Islam dan sesuai dengan fitrah. Masalah kebersihan. Ada riwayat menyebutkan 10, ada riwayat menyebutkan 5, ada riwayat menyebutkan sekian dan sekian. Maka bentuk-bentuk tadi atau jumlah-jumlah tadi bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Hanya diajarkan sekian dan sekian dan sekian. Kali ini, dalam hadis ini disebutkan 5. Awaluha, yang pertama, qat'u qulfatiz zakar. Memotong kulfahnya kemaluan laki-laki. Allati bisabab yusabbibu baqa'uha tarakumun najasat. Yang yusabbib baqa'uha, yang kalau dibiarkan akan menyebabkan tarakum, terkumpulnya an-najasat, najis wal awsakh, kotoran fatahdusul amrad wal juruh, maka bisa terjadi penyakit-penyakit dan luka-luka, infeksi. Ya, begitu ya. Makanya namanya kulfah. Dia menutup kembali. Terbuka ketika buang air, suka tertutup kembali, dan begitu. Maka dikhawatirkan di dalam ini ada penyakit-penyakit, sehingga sunnahnya untuk dipotong kulfah tadi, sehingga tidak ada lagi tutupan di depannya, dan itu yang disebut dengan al-khitan. Itu yang disebut dengan al-khitan. Idzan ma huwa al-khitan? Al-khitanu huwa qat'u qulfati dzakari, memotong kulfahnya zakar, kulupnya zakar, yang kalau dibiarkan yusabbib baqa'uha tarakumun najasat. Kalau dibiarkan, tidak dipotong, akan terkumpul najis di sana. Wal awsakh, kotoran-kotoran. Fatahdusul amrad, maka akan terjadi berbagai macam penyakit-penyakit. Wal juruh, bahkan luka-luka, infeksi. Wa thaniha, yang kedua dari fitrah adalah halqus syu'ur allati haula al-farj. Mencukur bulu-bulu kemaluan yang ada di sekitar kemaluan. Itu disebut istihdad. Sawa'un akana qubulan am dubura. Sama saja apakah yang di depan atau yang di belakang. Apakah qubul atau dubur. Qubul kemaluan di depan, dubur adalah yang di belakang. Dan biasanya tumbuh bulu-bulu di sekitarnya. Maka minas sunnah, minal fitrah, termasuk sunnah fitrah adalah memotong dan mencukur bulu-bulu kemaluan tersebut. Sebabnya juga sama, hikmahnya juga sama dengan khitan, yaitu agar jangan sampai menempel kotoran-kotoran di bulu-bulu tersebut. Lianna baqa'uha fi makaniha yaj'al mu'radatan litalawwus wan najasat. Karena menetapnya bulu-bulu itu situ, rambut-rambut yang ada di sekitar kemaluan akan menjadi ma'radatan, menjadi tempat litalawwus, tempat menempelnya kotoran-kotoran. Wan najasat, dan najis. Wa rubbama akhallat bit taharati syar'iyyah. Bahkan bisa jadi dikhawatirkan akan merusak taharah yang syar'i. Dan bahayanya kalau taharah yang syar'i rusak, salatnya, ibadahnya tidak diterima. Karena terjadi najis di tempat-tempat tersebut. Wa thalithuha, yang ketiga, qassus syarib, memotong kumis. Qas berbeda dengan al-halq.
Kalau al-halq mencukur habis. Kalau qas artinya memotong. Alladhi baqa'uha yusabbib tashwih al-khilqah wa yakrahu asy-syarab ba'da sahibih wa huwa min at-tashabbuh bil majus. Karena kalau dibiarkan kumisnya panjang akan menyebabkan tashwihil khilqah, membikin jelek bentuknya dan menjadikan jijik kalau mau minum karena kumisnya sampai ke mulut panjangnya. Maka jijik kalau mau minum atau mau makan. Wa huwa min at-tashabbuh bil majus, dan juga termasuk tasyabbuh dengan majusi. Majusi biasa mereka memanjangkan kumis-kumis mereka dan mencukur jenggot-jenggot mereka. Maka Nabi menyatakan ahful liha wa qassus syawarib khaliful majus. Biarkanlah jenggot, potonglah kumis, dan jangan serupai majusi atau selisihilah, bedakanlah dengan majusi. Majusi dengan agama mereka, majusi dengan kebiasaan mereka sejak dulu. Jangan terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan majusi yang belakangan, atau mereka Yahudi majusi yang memanjangkan jenggotnya. Kalau kita sekarang pakai jenggot sama dengan Yahudi, karena Yahudi sekarang pakai jenggot. Kita punya agama, dan agama kita sudah baku. Agama kita membedakan dari Yahudi dan Nasrani, yaitu ahful liha wa qassus syawarib. Biarkan jenggot, potonglah kumis. Maka kalau mereka pakai jenggot, berarti mereka yang niru kita. Kita nggak peduli. Kalau mereka yang niru kita nggak peduli. Tetapi kalau kita meniru mereka, tidak. Mereka adalah orang-orang yang memiliki keyakinan untuk memanjangkan kumisnya dan memotong jenggotnya. Tapi sekarang berjenggot, berarti mereka yang tiru kita. Tidak apa-apa. Jangan sampai kita dipermainkan oleh mereka. Mereka cukur, kita panjangkan. Mereka panjangkan, kita cukur. Kita bingung nantinya. Dibolak-balik terus oleh mereka. Barakallahu fikum. Sehingga kita punya agama yang sudah membedakan dari agama-agama lain. Kalau kebetulan mereka meniru agama kita, maka kita tidak peduli. Silahkan mereka meniru kita nggak peduli. Karena kita punya agama yang baku. Kalau kita niru mereka, tidak. Kita nggak akan niru mereka. Kita punya khas tersendiri. Ahful liha, biarkan jenggot. Bukan berarti disuruh harus punya jenggot. Sama sekali tidak. Kalimatnya ahful liha, biarkan. Kamu punya berapa, biarkan. Sedikit atau banyak. Apakah lebat ataupun jarang-jarang. Tapi saya jenggotnya cuma 3. Nggak bagus kalau panjang. Nggak lucu. Kayak ini, kayak itu. Tidak peduli. Pokoknya biarkan jenggot. Jangan diganggu. Biarkan. Kumis, qassu. Potonglah. Kata para ulama, makna memotongnya adalah memotongnya jangan sampai melewati mulutnya. Jangan sampai melewati mulutnya. Itu yang salis. Yang ketiga, qassu asy-syarib, memotong kumis. Khaliful majus. Wa rabi'uha, yang keempat, taqlimul adhafir, memotong kuku. Allati yusabbib baqa'uha tajammu'ul awsakh fiha. Yang kalau dibiarkan kuku itu panjang, maka akan terkumpul kotoran-kotoran di dalamnya. Di bawah kuku. Antara kuku dengan kulitnya, dengan dagingnya, terkumpul di sana kotoran-kotoran. Fatukhalitut ta'am. Akhirnya mencampuri makanan. Karena dia tersembunyi di balik kuku. Ketika makan, kukunya menancap ke makanan-makanan. Dan ketika dimakan, masuklah kotorannya ke dalam mulutnya. Fayahdus al-marad. Akhirnya terjadi penyakit-penyakit. Wa aydan rubbama mana'at kamalut taharah litasturaha ba'du al-fard. Alasan kedua atau hikmah kedua. Ketika kukunya panjang, maka bisa jadi akan menghalangi air ketika taharah. Ketika berwudu,
Yang di balik kuku ini nggak basah, tertutup kuku yang panjang. Ini juga menjadikan sebab toharohnya tidak sempurna. Lisatriha ba'dul fard, karena menutupi sebagian yang wajib dibersihkan atau yang wajib kena air. Maka dengan dua hikmah ini kita tahu bahwa sunanul fitrah adalah sunan yang mulia, diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kebersihan dan kesehatan. Wa khamisuha, dan yang kelima, natful ibti, mencabut bulu ketiak. Alladhi yajlib baqa'uha ar-raihah al-karihah, yang kalau dibiarkan panjang akan menyebabkan bau yang busuk. Kalau dibiarkan panjang akan menyebabkan bau yang busuk. Maka termasuk sunanul fitrah adalah mencukur bulu ketiak. Tetapi yang lebih afdal, yang lebih bagus adalah mencabutnya. Bukan tidak sengaja, bukan kebetulan. Nabi menyebutkan lafaznya berbeda-beda, walaupun sama-sama mencukur. Mencukur bulu kemaluan disebut dengan istihdad, dari kata hidad, pisau. Karena memang disunahkannya dicukur dengan pisau. Tetapi ketika bulu ketiak dinamakan dengan natful ibti, mencabut bulu ketiak. Karena yang afdal di situ dicabut. Walaupun dicukur boleh, tetapi yang afdal adalah dicabut. Kalau bulu kemaluan, yang sunnah adalah memotongnya dengan pisau. Pisau cukur. Bagaimana kalau cabut? Boleh? Sampai-sampai beberapa ulama menyebutnya bahwa itu adalah termasuk muslah, menyakiti diri sendiri. Haram hukumnya. Mengapa demikian? Karena memang yang namanya sunnah itu diajarkan sesuai dengan keadaannya. Al-istihdad untuk bulu kemaluan, qas untuk kumis, dan nataf untuk bulu ketiak, dicabut. Kalau kumis, qas, dipotong, bukan dicukur habis. Yang sunnah adalah memotongnya, tidak mencukur habis. Barakallahu fiikum. Wabil jumlati, secara ringkasnya, fa izalatu hadhil asya min mahasinil Islam. Dikerjakannya 5 fitrah ini, diajarkannya 5 sunnah ini adalah termasuk mahasinil Islam, keindahan Islam. Alladhi jaa bin nadhafa wat tahara. Agama yang mengajarkan kebersihan, mengajarkan kesucian dan kesehatan. Wat ta'dibi wat tahdzib, mendidik, membiasakan dengan yang baik-baik, mendidik dan membiasakan yang bersih-bersih. Ini agama yang mulia. Enggak ada agama yang seperti ini indahnya. Enggak ada agama yang seperti sempurnanya agama ini, agama Islam. Liyakuna al-muslim ala ahsani halin wa ajmali surah, agar seorang muslim menjadi seorang yang paling bagus bentuknya, paling bersih, paling indah. Fa inna nadhafa minal iman, karena sesungguhnya nadhafa minal iman. At-tahuru syatrul iman. Tahur, kebersihan, kesucian merupakan separuh keimanan. Baik. Dari sini kita mendapatkan fawaid jammah. Fawaid jammah. Faedah-faedah yang sangat banyak. Minha anna fitrat Allah Ta'ala tad'u ila kulli khair. Yang pertama, kita dapatkan faedah penting, yaitu fitrah yang telah Allah jadikan pada manusia suka kebersihan. Wa tuba'id an kulli syarr, dan menjauhkan dari segala kejelekan. Kaum muslimin yang saya hormati, kita merasa bangga dengan agama yang sempurna. Kita merasa bangga menjadi seorang muslim. Aku muslim, aku memiliki aturan agama dari Allah yang sangat sempurna, sesuai dengan fitrah. Sehingga hari ini, bahkan sejak kemarin-kemarin, beberapa orang-orang kafir ikut mengikuti kebiasaan kaum muslimin, yaitu khitan, memotong kulfatul zakat. Mengapa? Karena mereka melihat
kebaikannya, melihat kebersihannya, melihat kesempurnaannya. Maka orang-orang kafir pun ikut mereka mengkhitan kemaluan mereka. Itu menunjukkan kalau yang namanya sunnah ini merupakan fitrah atau sesuai dengan fitrah, mengajarkan kebersihan. Karena setiap fitrah manusia ingin yang bersih dan enggak suka yang kotor. Itu fitrah. Yang kedua, anna hadhihi al-khisal al-khams al-karimah min fitratillah. Bahwa 5 perkara ini yang mulia termasuk fitrah Allah yang Allah jadikan pada manusia. Allati yuhibbuha wa ya'muru biha, yang memang Allah sukai, Allah cintai dan Allah perintahkan. Wa jabula ashabal adwaqis salima 'alaiha wa nafrihim min diddiha, yang memang sudah Allah jadikan fitrah ini pada perasaan-perasaan manusia, tetapi yang salimah. As-salimah, perasaan yang masih salimah, yang masih bersih. Fitrah yang masih bersih. Kalau sudah dirusak dengan perkara-perkara lain, ya keluar dari fitrah. Aslinya, fitrahnya manusia senang yang bersih-bersih dan menjauh dari yang kotor. Tetapi kalau sudah rusak fitrahnya, seperti Syiah, makan kotoran pimpinannya, kiainya, dan mereka anggap sebagai kesucian. Sehingga busuk, kotor dimasukkan ke mulut mereka. Ini menjijikkan. Dan sama sekali tidak sesuai dengan fitrah. Kalau mereka menyatakan sesuai dengan fitrah saya, berarti fitrah mereka sudah rusak. Bukan fitrah yang masih murni, yang masih bersih. Aslinya fitrah manusia tidak suka yang kotor, dan mereka suka yang bersih. Dan ini agama Islam, agama yang cocok dengan fitrah. Wa nafruhum min diddiha, dan biasanya fitrah akan lari dari lawannya, lawan kebersihan. Dari yang kotor-kotor, yang menjijikkan, mereka enggak akan suka. Yang ketiga, istafadna aydan min hadzal hadis anna ad-din al-islami jaa bin nadhafah wal jamal wal kamal. Bahwa agama Islam ini datang membawa kebersihan, mengajarkan keindahan, dan mengajarkan kesempurnaan. Sebagian orang menyatakan bahwa jenggot itu kotor. Wah, kalau jenggot tidak dicukur kotor, jelek. Sama sekali tidak. Beda dengan bulu yang ada di kupul dan di dubur. Kalau dibiarkan akan mengotori, naudzubillah, tempat menempelnya najis dan lain-lain. Sehingga disunahkan untuk dicukur. Tetapi jenggot tidak. Itu bukan tempat kotoran, itu bukan tempat najis. Justru itu adalah tempat kewibawaan dan tempat yang sangat mulia, yaitu di muka, di wajah. Tapi bagaimana dengan kumis? Kumis sesungguhnya di tempat yang mulia pula. Tetapi kalau terlalu panjang akan masuk ke mulutnya, akan menjijikkan ketika dia minum dan sebagainya. Maka disunahkan untuk dipotong dengan rapi, tidak melewati mulutnya. Dan ini disunahkan. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Mukhalafah Ashabil Jahim, Iqtida Shiratal Mustaqim fi Mukhalafati Ashabil Jahim, bahkan menyatakan termasuk memotong kumis adalah memotong kumis agar tidak bersambung dengan jenggotnya. Sampai di sini potong. Tidak seperti orang-orang Yahudi atau Majusi yang menyambungkan antara jenggotnya dengan kumisnya. Kembali kepada kitab. Wastafadna aidan min hadzal hadis anna ad-din al-islami jaa bin nadhafah, kebersihan, wal jamal, keindahan. Maka jenggot tadi tidak memberikan penyebab kotor, tapi sebaliknya menambah keindahan seorang laki-laki. Wal kamal, dan kesempurnaan, mengajarkan kesempurnaan. Yang kelima, al-adad, tentang jumlahnya. Kalimat dalam hadis ini, al-fitratu khamsun, fitrah itu 5. Huna laisa hasran, itu bukan batasan, cuma 5, tidak. Tapi disebutkan 5 dari fitrah. Ini.
Kadang disebutkan 10 dari fitrah. Tergantung keadaan siapa yang diajak bicara dan tergantung keadaan apa yang sedang difokuskan dalam pembahasan. Misalnya kamu lihat ada seseorang yang memanjangkan kumisnya sampai ke mulutnya, maka mungkin kamu akan membawakan yang ringkas saja. Karena yang ingin difokuskan adalah kumisnya. Ya akhi, sesungguhnya fitrah itu 5. Di antaranya adalah memotong kumis. Tidak menyebutkan panjang. Karena di situ sudah ada masalah kumis. Kalau bicaranya masalah jenggot, di yang 5 ini tidak ada, maka akan dibawakan hadis yang panjang. Ahful liha wa qasus sawarib wa kada wa kada wa kada. Kalau bicaranya nikah, akan sampaikan lagi hadis yang lain yang juga bicara fitrah, di antaranya nikah. Wa ala kulli hal, 5 ini bukan batasan. Fa inna mafhumul adad laisa bihujjah. Karena apa yang dipahami dari kalimat 5 itu tidak jadi hujjah bahwa fitrah cuma 5, tidak. Wa qad jaa fi sahih Muslim, diriwayatkan dalam sahih Muslim, dan bahwasanya Nabi SAW menyebutkannya dari sekian macam fitrah, sekian banyak. Fi kulli mawdi'in ma yunasibuhu. Nabi menyebutkan di setiap kesempatan sesuai dengan ma yunasibuhu, sesuai dengan kondisinya. Kalau sedang membicarakan ini, maka sebutkan 5 saja. Kalau sedang membicarakan itu, karena disebut 2 saja. Sedang membicarakan yang ini, sebutkan 10. Nah, sehingga tidak bertentangan antara hadis ini dengan hadis yang lain yang menyebutkan fitrah itu 10 misalnya. Bahkan kadang-kadang 1 saja disebut. Inna kadza minal fitrah, bahwa ini termasuk fitrah atau itu termasuk fitrah. Sebagaimana ketika kita mengingatkan pada satu masalah yang orang itu menyelisihinya, maka kamu katakan bahwa ini sesungguhnya minal fitrah, kerjakan. Tidak sebutkan yang lainnya. Karena memang yunasibuhu, memang yang mencocoki keadaan tersebut yaitu saja yang dibahas. Tetapi kadang diperlukan menyebutkan semuanya, kadang disebutkan sebagiannya. Likulli maqamin maqal. Likulli maqamin maqal. Di setiap kesempatan ada ucapan yang cocok. 6. Yang ke-6. Qala Ibnu Hajar rahimahullah, yata'allaq bihadhil khisal fawaid diniyah wa dunyawiyah. Berkait dengan khisal al-fitrah, dengan perkara-perkara fitrah ini, ada faedah-faedah. Berkait dengan fitrah-fitrah ini, ada fawaid diniyah wa dunyawiyah. Ada faedah-faedah din dan ada faedah-faedah dunia. Minha, diantaranya, tahsinul hay'ah, memperindah bentuk, rupa dan keadaan seorang muslim. Memperindah bentuk, rupa dan keadaan seorang muslim. Wa tanziful badan, mengindahkan badan seorang muslim, membersihkan, tanzif, membersihkan. Tanziful badan, dan membersihkan badan. Wal ihtiyat lit taharah, dan faedah ketiga, berhati-hati untuk taharah. Kalau kita mau salat, kita harus taharah. Dan taharah itu harus sempurna. Sebab itu adalah syarat diterimanya salat. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah enggak akan menerima salat seseorang yang berhadas sampai berwudu. Demikian pula enggak akan diterima salat yang dia masih memiliki atau ada najis pada pakaiannya atau pada tempatnya atau pada badannya. Maka harus dibersihkan badan, tempat dan pakaiannya dari najis, dan harus membersihkan diri dari hadas besar dan hadas kecil. Dan ini perlu ekstra hati-hati. Jangan sampai ada yang tersisa sedikit pun. Bagaimana supaya jangan ada yang tersisa di balik kuku? Kukunya dipotong. Bagaimana supaya jangan ada yang tersisa di balik kulfatul dzakar ketika istinja? Potong kulfatul dzakar, dikhitan. Bagaimana supaya tidak
supaya jangan tersisa di rambut-rambut bulu-bulu kemaluan, cukur bulu kemaluan. Maka ini merupakan ihtiyat lit-taharah, kehati-hatian dalam taharah. Wa mukhalafatu syiaril kuffar, dan juga menyelisih syiar-syiar orang kafir. Yang namanya cantik adalah yang sesuai dengan sunnah. Yang namanya ganteng adalah kalau sesuai dengan sunnah. Kalau laki-laki mencukur jenggotnya habis, dikatakan ganteng, bukan. Itu banci. Bisa dikatakan, oh itu cantik, karena kayak perempuan. Karena nggak ada jenggotnya, nggak ada kumisnya, dicukur seluruhnya habis. Maka itu bukan ganteng, tetapi banci. Demikian pula para wanita, bukan cantik kalau kukunya dipanjangkan. Oh supaya bagus, supaya cantik. Tidak cantik, jelek, menjijikkan. Karena akan muncul kotoran di balik kuku-kukunya. Maka potonglah kukunya. Silahkan potongnya rapi sehingga cantik. Jangan sampai dipotong nggak rapi jadi jelek. Wamtithalu amri syari', menyelisihi syiar-syiar orang kafir, khaliful majus, menyelisihi majusi dan sebagainya. Wamtithalu amri syari', dan diantara hikmahnya melaksanakan perintah-perintah syariat. Ini faedah apa? Diniyah. Tadi faedah duniawiyah. Sedangkan faedah diniyah menyelisihi syiar kufar dan mempraktekkan sunnah. Menghidupkan sunnah dapat pahala. Itu faedah juga. Masya Allah. Faedah kesehatan, faedah keindahan, dan juga faedah kebersihan. Plus faedah pahala dan faedah menyelisihi orang-orang kafir. Memiliki kriteria tersendiri yang berbeda dengan kufar. Yang ketujuh, anna ma yaf'aluhu al-an asy-syabab wasy-syabbat min tatwil al-adhafir. Faedah ketujuh, bahwa apa yang dilakukan sekarang oleh kebanyakan para pemuda dan pemudi, asy-syubban wasy-syabbat. Syubban laki-laki, pemuda-pemuda, syabat, pemudi-pemudi. Kebiasaan mereka hari ini min tatwilil adhafir. Kebiasaan mereka hari ini memanjangkan kuku-kuku mereka. Wa ma yaf'aluhu adh-dhukur min i'fa'i syawarib. Dan juga apa yang dilakukan oleh laki-laki dengan memanjangkan kumisnya. Minal umuril mamnu'ah syar'an, itu dilarang secara syariat. Dilarang secara fitrah. Kumis yang sampai ke pisang Ambon, itu tidak sunnah. Karena besarnya, mulutnya tertutup dengan kumisnya. Wahada laisa minal fitrah, tidak cocok dengan fitrah. Menjijikkan. Orang yang fitrahnya salimah akan gak suka melihat seperti itu. Jijik. Al-mustaqbahah aqlan wa dawqan, dan itu sungguh jelek secara akal dan juga secara perasaan. Wa anna ad-din al-islami la ya'mur illa bikulli jamil, bahwasanya agama ini tidak menyuruh kecuali yang baik-baik. Wa la yanha illa an kulli qabih, dan tidak melarang kecuali yang jelek-jelek. Ghaira anna taqlid al-a'ma lil faranjah, hanya saja karena taklid mereka yang buta pada orang-orang barat, karena taklid mereka yang buta kepada al-faranji, kepada orang-orang bule, dianggap mereka lebih hebat, lebih bersih, lebih bagus. Qad qallabal haqa'iq, akhirnya membalik hakikat-hakikat. Yang jelek dianggap bagus, yang bagus dianggap jelek. Ikut-ikutan mereka memakai tato-tato. Ikut-ikutan mereka memanjangkan kuku. Ikut-ikutan mereka mencukur jenggot, menyukur kumisnya habis. Ikut-ikut mereka laki-laki pakai anting. Ikut-ikut mereka perempuan memanjangkan kukunya kemudian diukir. Wahassanal qabih, akhirnya menganggap bagus yang jelek-jelek. Dianggap bagus. Wa naffara minal hasan, dan lari dari yang bersih-bersih. Lihat karena taklid pada gharb, orang-orang barat. Akhirnya
Yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik. Justru mereka lari dari apa yang bagus menurut perasaan, menurut fitrah, menurut akal, menurut syariat. Ditinggal oleh mereka. Yang secara akal itu bagus, secara fitrah itu bagus, secara perasaan itu bersih. Ditinggal oleh mereka. Justru berpindah kepada sesuatu yang kotor, yang jelek, yang busuk, yang mengerikan, yang berbahaya. Nah, demikian fawaid yang kita dapatkan dari hadis ini. Ikhtilaful ulama, ada sedikit perselisihan para ulama. Ittafaqal ulama ala istihbab fi'l al-asya' al-madhkurah 'adda al-khitan. Para ulama sepakat bahwa 5 perkara ini hukumnya sunnah, mustahabbah, dianjurkan, tidak wajib, kecuali khitan. Ada al-khitan, ay illa al-khitan, kecuali khitan. Faqad ikhtalafu hal huwa mustahab aw wajib. Kalau yang 4 tadi sepakat para ulama kalau itu mustahabbat, semuanya anjuran. Tetapi mereka berselisih tentang masalah khitan. Ahuwa mustahabbun aw wajibun? Apakah khitan ini anjuran juga atau wajib? Wa mata waqtu wujubihi min umril insan? Dan kapan waktu wajibnya di umur-umur manusia? Hal huwa wajibun 'ala rijal wan nisa aw 'ala rijali faqat? Apakah yang wajib hanya untuk laki-laki, umum untuk laki-laki dan perempuan, atau hanya laki-laki saja? Itu juga diperselisihkan oleh para ulama. Was-sahihu, yang benar adalah anna hadhil khilafat annahu wajibun wa anna wujubahu 'ala ar-rijali dunan nisa. Bahwa khitan menurut pendapat yang sahih dari perselisihan-perselisihan para ulama, yang sahih adalah wajib. Dan wajibnya atas laki-laki saja. Adapun perempuan tidak demikian. Karena bentuknya juga berbeda. Tidak seperti ini. Tidak ada kulfah yang menutupi jalan keluar najis. Yang dikhawatirkan kalau dia buang air akan tersisa najis di dalam sini. Wanita tidak. Maka hanya dibuang sebagian kecil dari ujungnya. Dan itu pun para ulama tidak muttafaq ala wujubihi, apalagi ala sunniyatihi, apalagi wajibnya. Tidak sepakat atas anjurannya. Karena ada sebagian menyatakan bahwa itu bukan anjuran. Mereka menganggap bahwa itu perkara yang tidak wajib. Atau perkara yang mubah bahkan. Tidak diperintahkan. Ini khonidina azakumullah yang dipersilakan oleh para ulama. Dan itu yang paling rajih. Wallahu ta'ala a'lam. Taib. Wa anna waqta wujubihi indal bulu. Kapan wajibnya? Ini jadi masalah. Kalau kewajiban bagi seorang muslim, kapan terkena kewajiban? Anak kecil terkena kewajiban apa enggak? Tidak. Berarti yang terkena kewajiban siapa? Orang yang sudah balik, muslim aqil balik. Bagaimana dengan kita? Berarti jangan mengerjakannya kecuali nanti kau sudah balik. Kau sudah gede. Umur berapa itu berarti? 13-14. Baru dikhitan. Dengan sengaja saya mau laksanakan sunnah, maka itu menjadi ibadah karena dia dengan niat, dengan betul-betul meniatkan dari hatinya. Sehingga jadi ibadah. Kalau anak kecil dia belum dapat kewajiban apa-apa. Tidak terkena kewajiban. Muafiq. Qala dikatakan anna waqta wujubihi indal bulugh. Bahwa waktu wajibnya adalah ketika dia balik. Hinama tajib alaihi taharah was salah. Ketika dia wajib taharah dan salah. Kata para ulama bahwa itu adalah batas akhirnya. Batas akhirnya. Karena dia akan salat setelah itu. Yang salatnya kalau sampai ada kotoran di dalam kulfah, nggak diterima salatnya. Maka tidak mengapa dikhitan di waktu kecil oleh orang tuanya. Ketika sudah balik,
kamu harus salat, sudah tidak ada lagi kulfah yang tempat berkumpulnya di sana kotoran atau najis. Wallahu taala alam bissawab. Berarti kapan wajibnya atau batas akhir wajibnya adalah ketika dia sudah dewasa. Tidak mengapa dia dikhitan sebelum dia dewasa. Yang penting ketika dia sudah salat atau sudah terkena kewajiban salat secara wajib, kulfah itu sudah tidak ada pada dakarnya. Faedah lain. Al-khitan asy-syar'i huwa qat'ul qulfah as-satirah li hashafatidz dzakar. Faedah bahwa khitan yang syar'i adalah memotong kulfah yang menutupi khasyafatidz dzakar. Yang menutupi khasyafatidz dzakar. Naam. Khasyafah ini. Ini khasafah. Naam. Wa inna Allah la yastahi minal haqq. Allah tidak malu dalam berbicara kebenaran. Ini khasyafah. Maka biasanya ada kulit di sini tertutup. Ini yang dipotong sehingga terbuka. Khasyafah itu adalah kepala zakar. Sehingga terbuka kepala zakarnya, tidak tertutupi dengan kulit. Ini yang dikatakan dengan khitan. Adapun lebih daripada itu haram. Karena ada yang sampai mengulitinya. Na'udzubillah, seperti perbuatan barbar, seperti perbuatan orang pedalaman yang mengerikan. Itu bukan khitan. Khitan hanya membuka kepala zakar ini, setelah itu sudah selesai. Nah, wa yujad fil bilad al-mutawahhishah man yaslakhuna. Didapati di negeri-negeri yang na'udzubillah mutawahhishah, negeri yang liar, barbar, mereka sampai menguliti kemaluannya. Wal iyadu billah. Al-jild alladhi yuhitu bil qubul, semua kulit yang meliputi kemaluannya dikelupas. Yaz'umuna jahlan, mereka menganggap dengan kebodohan anna hadza khitan, bahwa itu adalah khitan. Wa ma hadza illa ta'dib wa tamtsil, ini tidak lain kecuali penyiksaan. Dan ini tidak lain kecuali al-muslah, tamtsil, mencacati, menyakiti. Wa mukhalafatun lis-sunnah, dan menyelisihi sunnah al-Muhammadiyah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa muharramun wa fa'iluhu asim. Dan itu haram, pelakunya justru dosa, tidak mendapatkan pahala. Demikian waffaqanallahu jami'an littiba'i syar'ihi at-tahir. Amin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Kalau ada pertanyaan silakan. Maksudnya larangan memotongnya. Wallahu alam. Yang jelas ketika ditanyakan tentang memotong dengan api, karena mereka yang memotong dengan kawat yang membara sehingga tidak berdarah katanya. Itu pernah kita tanyakan, dikatakan tidak boleh. Karena itu dengan api. Selebihnya silakan. Nah. Wallahu ta'ala alam, apakah dikiaskan dengan menyembelih? Karena kalau menyembelih tidak boleh dengan kuku. Kuku yang ditajumin. Nggak boleh dengan tulang. Nggak boleh dengan gigi. Nggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Kalau itu kalau menyembelih. Apakah ini juga disamakan? Wallahu alam, saya belum pernah mendengar. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diketahui semua kan? Kalau ada yang belum segera. Nggak masuk dan matikan. Khawatir ada sesuatu di dalamnya sehingga sholatnya tidak diterima karena ada najis. Kalau terlalu kecil seperti bayi, ada yang pernah terjadi, 1-2 orang yang saya kenal, anaknya dihitan ketika bayi, lahir langsung dihitan. Itu ada yang tumbuh kembali. Artinya begitu besar tertutup kembali.
Nah, mungkin karena terlalu kecil. Wallahu alam.